Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN kelas 3, yaitu materinya tentang pemanfaatan energi anak-anak. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Sumber energi sangat membantu dalam kehidupan manusia. Melakukan penghematan dalam menggunakan energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Dengan begitu, orang dapat memanfaatkan energi. Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Yang pertama itu memanfaatkan energi di mana saja dan kapan saja, anak-anak. Kemudian, yang kedua itu ikut mengelola energi. Haknya itu memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Kewajibannya itu mengelola sumber energi. Kemudian kewajiban dalam memanfaatkan energi. Perhatikan, yang pertama itu menggunakan sumber energi dengan hemat. Itu kewajibannya. Kemudian tidak membuang energi dengan percuma, anak-anak. Yang ketiga, menggunakan sumber energi sesuai dengan fungsinya. Menggunakan sumber energi dengan hemat. Contohnya, ketika kalian di rumah itu ternyata sudah pukul 8 pagi. Nah, ternyata lampu di kamar kalian itu masih hidup. Nah, sebagai bentuk kewajiban dalam memanfaatkan energi, kalian harus mematikan lampu tersebut. Nah, supaya kita dapat menghemat energi listrik. Paham ya anak-anak? Itu salah satu contoh. Kalian boleh mencari contoh-contoh lain pemanfaatan energi. Tidak hanya energi listrik, tapi ya energi air, energi apalagi banyak ya. Energi matahari, kemudian energi apa? Seperti kalau menghemat energi itu ketika menggunakan bahan bakar, contohnya bensin. Ya kalau misal kita akan ke warung atau supermarket apa minimarket misalnya, ya kalau cuma dekat nggak perlulah kita bawa kendaraan, cukup jalan saja sebagai bentuk penghematan energi. Mungkin itu contohnya anak-anak ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Kewajiban menghemat energi anak-anak. Sumber daya energi diolah manusia untuk memenuhi kebutuhan energi. Sebagai contoh nih, saat kita menonton televisi, kita menggunakan energi listrik. Saat mengendarai motor, sumber energi yang digunakan adalah bensin. Dengan melakukan penghematan energi, kalian dan generasi yang akan datang juga dapat terus menikmati sumber energi. Kalau kalian tidak berhemat ya, energi itu akan habis anak-anak. Nah, berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi ya. Yang pertama, mematikan lampu saat tidur. Saat tidur itu matikan aja lampunya. Kemudian, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Ya, seperti televisi. Kalian tidur, ya tidur dimatikan televisi. Jangan televisi yang menonton kalian tidur. Nah, biasanya sering kan terjadi seperti itu. Kemudian mengajak orang tua menggunakan peralatan listrik yang hemat energi.
Kalian bisa menyarankan kepada orang tua kalian ketika misalnya akan membeli setrika atau menyetrika pakaian misalnya ya anak-anak ya. Sarankan saja, "Ma, Pa, baiknya ketika kita akan menyetrika itu supaya kita lebih menghemat energi, dilakukan misalnya 3 hari sekali, jangan setiap hari supaya pemakaian listriknya tidak boros." Nah, mungkin salah satu saran kepada orang tua seperti itu ya, Nana ya. Kita lanjutkan. Memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Air merupakan sumber daya yang dapat diperbarui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Air tanah sulit diperoleh di daerah Gunung Kidul, terutama saat kemarau. Untuk itu, sangatlah penting dalam melakukan penghematan air. Contohnya, menutup keran saat sedang tidak digunakan, menyiram tanaman dengan menggunakan alat penyiram atau teko penyiram. Kemudian selanjutnya, mandi dengan air seperlunya dan menutup keran saat sedang menggosok gigi. Itu contoh-contoh dari menghemat energi atau menghemat air ya anak-anak. Dengan melakukan penghematan tersebut, kalian sudah membantu melestarikan sumber air bersih anak-anak. Menjaga kelestarian itu menjaga kelestarian air sangatlah penting karena makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan akan sulit bertahan hidup jika tidak ada air bersih. Energi air dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik anak-anak pada pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga air ya, tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbaru lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air itu biasa disingkat dengan PLTA ya Nana. Dihasilkan dari energi potensial air yang dirubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan energi tersebut yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air anak-anak. Pembangkit listrik tenaga air dapat diolah dan dijadikan objek wisata juga anak-anak. Contoh pemanfaatannya, kebetulan di Lampung itu ada anak-anak. Kalau kalian pernah mendengar bendungan Batu Tegi, itu selain sebagai pembangkit listrik tenaga air, juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Coba, bendungan Batu Tegi itu berada di Tanggamus anak-anak. Bendungan tersebut cukup luas, cukup besar. Nah, itu juga sangat menghasilkan energi listrik. Siapa yang pernah berkunjung ke Batu Tegi, kalian boleh buktikan di sana. Kalau kalian penasaran, silahkan ajak orang tua kalian coba melihat yang namanya bendungan Batu Tegi. Di sana lokasinya sangat luas. Kebetulan Pak Guru juga udah pernah ke sana.
kurang lebih 2 kali atau 3 kali sudah pernah main ke sana. Oke, demikian penjelasan dari Pak Guru tentang pemanfaatan sumber air dengan baik. Dan untuk selanjutnya, ding dong, ini ada latihan anak-anak buat kalian. Ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan, kemudian boleh dikumpul ke Pak Guru kalau sudah selesai. Kalau kurang jelas, silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ juga sudah Pak Guru salin tentang inti pembelajaran pada hari ini. Oke, penjelasan dari Pak Guru hari ini sampai di sini. Tetap semangat belajar walaupun masih daring. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran. Tuhan memberkati.